Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu pertanyaan yang sangat penting yang ditanyakan di dalam sanubari manusia adalah, apakah setelah kematian masih ada kehidupan? Saudara, di dalam sejarah manusia, ada banyak keyakinan yang mengatakan setelah kematian manusia masih ada kekekalan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana bukti yang bisa kita dapatkan? Saudara, hanya satu bukti yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Sehingga firman Tuhan berkata, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena kita tidak berakhir pada kematian, tapi kita akan mencapai kemuliaan Tuhan di dalam kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati merupakan peristiwa yang amat penting dan menentukan. Mengapa demikian? Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Dia membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah. Saudara, di dalam Roma pasal yang pertama, di ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan berkata tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan dan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, atau Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Saudara, ketika seseorang mengakui akan kebangkitannya dari antara orang mati, maka dia tidak punya dasar untuk menyangkali bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Saudara, oleh sebab itu, saudara-saudara, dari zaman ke zaman, manusia dengan berbagai cara coba menyangkali akan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara, hal ini sudah terjadi bukan saja belakangan ini, tapi sudah terjadi pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, di mana pemimpin-pemimpin agama menyogok penjaga daripada kuburan supaya mereka berbohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang menyatakan bahwa murid-muridnya mencuri jasad Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi pengharapan bagi umat manusia. Mengapa? Karena, saudara, keyakinan orang tentang hidup setelah kematian tidak pernah ada bukti apapun. Namun, dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, memberitahukan kepada kita, setelah kematian masih ada hidup itu. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada akhir zaman nanti, Kristuslah yang membangkitkan seluruh orang-orang yang mati, dan yang percaya kepada Dia akan bersama-sama dengan Dia. Dan yang masih hidup akan diubahkan dalam seketika, sebagai orang percaya mengalami kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 56b sampai pasal 24 ayat 12. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan,
dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan mengisahkan kisah hari pertama daripada minggu itu, yaitu sehari setelah hari Sabat. Itu adalah kalau hari ini disebut hari Minggu. Saudara, perempuan-perempuan yang menyaksikan kubur di mana Yesus diletakkan dan bagaimana Yesus diletakkan di dalam kubur. Saudara, perempuan-perempuan ini ketika pulang dari kubur, mereka menyiapkan rempah-rempah. Dan dari bagian firman Tuhan ini kita mengerti bahwa mereka akan merempahi jasad Yesus Kristus pada hari pertama minggu itu setelah lewat Sabat. Nah saudara, inilah yang dikisahkan. Mereka pagi-pagi sekali pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Saudara, apakah kesan kita terhadap sikap mereka ini? Saudara, kesan kita adalah bahwa mereka memang datang ke sana adalah untuk merempahi jasad Yesus Kristus yang menurut mereka masih ada dalam kuburan. Tentu saudara-saudara, jasad Yesus Kristus harusnya dalam kuburan. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib dan dikuburkan, saudara-saudara. Saudara, mereka tidak pernah mempunyai satu pikiran bahwa jasad Yesus Kristus tidak ada dalam kuburan. Sehingga saudara-saudara, di dalam pikiran mereka, termasuk pikiran murid-murid, tidak pernah terbersit bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kenapa, saudara? Karena kebangkitan dari antara orang mati bukanlah sesuatu yang gampang untuk dimengerti. Saudara, kita tahu bahwa kubur di mana Yesus dimakamkan adalah di dalam gua batu dan ditutup oleh batu yang besar. Dan menurut catatan, batu itu hanya bisa digulingkan oleh 6 tentara Romawi yang akan menggulingkan batu itu. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka tahu kubur itu tertutup rapat. Dan Yesus Kristus tidak mungkin keluar dari kubur itu. Karena dia sudah mati. Namun saudara, ketika perempuan-perempuan ini tiba dalam kubur itu sudah terbuka. Dan jasad Yesus Kristus tidak ada di dalamnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama-tama, saudara, kubur kosong itu membuktikan bahwa jasad Yesus Kristus sudah tidak ada di dalam kubur. Dan perkataan malaikat dari dalam kubur memberitahukan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara, apa yang dikisahkan di dalam Injil adalah sesuatu yang luar biasa indah. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mencatat begitu detail peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab mencatat bahwa kubur itu kosong dan perempuan-perempuan termangu-mangu. Saudara mengerti arti termangu-mangu? Mereka heran, mereka bingung. Apa yang terjadi? Karena kubur itu kosong. Saudara, ketika mereka lihat kubur itu kosong, mereka tidak langsung berkata, "Puji Tuhan, Yesus bangkit." Tidak. Mereka termangu-mangu, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Saudara, bagaimana mereka tahu bahwa kubur yang kosong, yang tidak ada jasad Yesus Kristus itu sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara, mereka tahu dari malaikat yang menampakkan diri di dalam kubur itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kelahiran Yesus Kristus yang dikandung oleh seorang Maria, seorang perawan, diberitahukan oleh malaikat Gabriel
sesuatu keajaiban seorang perawan mengandung Mesias. Saudara, peristiwa kebangkitan, ada malaikat yang memberitahukan kepada mereka, Yesus Kristus yang sudah mati itu, dia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, inilah firman Tuhan dikatakan, saudara. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat takut dan tunduk kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus dikonfirmasi oleh malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada perempuan-perempuan ini. Sehingga perempuan-perempuan ini baru tahu kalau kubur kosong tidak ada jasad Yesus Kristus, itu adalah karena Yesus Kristus telah bangkit dari antara mati dan hidup. Bukan karena alasan lain. Oleh karena itu saudara perhatikan di dalam Alkitab, mereka buru-buru datang kepada para rasul dan memberitahukan hal ini. Dan saudara, menarik sekali. Para rasul tidak percaya dengan perkataan perempuan ini. Mereka menganggap perkataan itu omong kosong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak gampang untuk mempunyai ide seorang yang mati, yang sudah masuk ke dalam kubur batu dan ditutup oleh batu yang berat, dia bangkit dari antara orang mati. Sulit untuk memikirkan satu ide yang seperti ini. Oleh karena itu saudara, meskipun Tuhan Yesus sudah berkata berulang-ulang tentang hal ini, murid-murid tetap tidak memahaminya. Tetapi Petrus dia pergi ke sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kubur kosong memberitahukan sudah tidak ada lagi jasad Yesus Kristus. Tetapi malaikat memberitahukan, kenapa dia tidak ada di sana? Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah sebuah jawaban yang Tuhan berikan satu-satunya, sebuah konfirmasi. Setelah kematian, masih ada kehidupan yang kekal. Saudara, sebelum ini dan sesudah ini, tidak ada bukti-bukti lain, saudara. Dan hanya Yesus Kristus yang bangkit dari antara mati dan hidup selama-lamanya. Dan saudara, pada akhir zaman nanti, orang-orang mati yang membangkitkan adalah Yesus Kristus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, kedatangan yang kedua kali. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, marilah kita menjadi orang-orang yang mengisi hidup kita untuk kita melayani Dia. Dan bagi saudara-saudara sekalian, saudara mari buka hati. Kristus hidup dan Dia ada di antara kita. Ketika engkau membuka hatimu kepada Dia, Dia masuk ke dalam hatimu dan memberikan engkau hidup yang baru. Dan satu saat nanti, engkau juga mengalami keindahan mendapat kemuliaan daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus bukan peristiwa insidental, melainkan penyataan kebenaran Tuhan. Dan firman Tuhan itu dapat dipercaya dan diandalkan. Saudara, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Allah ingin mengkonfirmasi bahwa apa yang Dia firmankan di dalam kitab suci dan apa yang Dia katakan melalui Yesus Kristus, saudara-saudara, itu dapat diandalkan. Itu adalah kebenaran. Meskipun sangat sulit, tetapi Tuhan memberitahukan Dia adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Manusia tidak mungkin melakukan hal itu. Hanya Tuhan yang dapat melakukan hal itu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan mereka setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Saudara, menarik sekali. Kubur kosong memberitahukan tidak ada jasad Yesus Kristus. Perkataan malaikat
mengkonfirmasi kenapa tidak ada jasad di situ. Yaitu karena Kristus bangkit dari antara mati. Tetapi saudara, perkataan malaikat didasarkan kepada perkataan Yesus Kristus. Itulah yang membuat para perempuan menjadi percaya. Ketika mereka mengingat apa yang Yesus katakan. Bahwa anak manusia dikatakan, yaitu Yesus Kristus, harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Hari pertama minggu itu adalah hari yang ketiga. Dan kubur itu kosong. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Melalui peristiwa ini Tuhan ingin memberitahukan. Siapakah Yesus Kristus? Saudara, dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, melalui peristiwa ini. Mengkonfirmasi. Perjanjian lama. Itu adalah firman Allah. Yang dituliskan. Diilhamkan Roh Kudus sehingga para nabi menulis akan perjanjian lama. Dan apa yang dinubuatkan tentang Mesias digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh perkataan Tuhan dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan perkataan Yesus itu adalah firman Allah yang dapat diandalkan. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang bijaksana. Jikalau apa yang terjadi, yaitu dengan kematian kebangkitan Yesus Kristus, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu terjadi. Bukan insidental, tetapi telah berulang kali Yesus katakan. Dan itu Yesus genapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang menjadi keberatan kita untuk kita tidak bisa mengandalkan hidup kita kepada Dia? Apakah yang menjadi halangan sehingga kita tidak bisa percaya kepada Dia untuk memperoleh hidup yang kekal? Jikalau Dia rela mati karena mengasihi engkau dan saya, supaya dosamu diampuni. Dan Dia bukan hanya tinggal mati. Kalau Dia tetap mati, Dia sama dengan seluruh para nabi yang tidak bisa bangkit dengan dirinya sendiri. Para nabi dikuasai oleh maut itu sendiri. Tetapi Yesus Kristus tidak. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Kebangkitannya adalah pengharapan. Kenapa? Karena Dia yang hidup itu. Dia satu kali akan membangkitkan orang-orang mati. Dan bagi orang percaya, menerima hidup yang kekal. Dan bagi orang yang tidak percaya, mengalami kebinasaan. Saudara buka hati kepada kasih Tuhan yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang begitu jelas, kami diyakinkan bahwa kami harus percaya kepada Yesus Kristus. Kami harus menyerahkan hidup kami kepada Yesus Kristus. Kami harus mengandalkan hidup kami kepada Yesus Kristus. Mengandalkan firman Tuhan. Karena ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Melalui kebangkitan Yesus Kristus mengkonfirmasi perjanjian lama adalah firman Allah. Melalui kebangkitan Yesus Kristus mengkonfirmasi Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah itu sendiri. Dan setiap perkataannya adalah firman Allah yang pasti digenapi. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami menjadi orang yang bijaksana. Membuka mata rohani kami. Melihat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.